Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Padilah Johari. NIM 1903494. Prodi Pendidikan Geografi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reklamasi tambang. Lalu, apa itu kegiatan reklamasi tambang? Kegiatan reklamasi tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tujuan reklamasi tambang. Secara sederhana, tujuan reklamasi tambang adalah agar lahan yang rusak dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Selain hal tersebut, reklamasi tambang juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dapat dialokasikan menjadi tempat wisata alam daerah dengan melakukan beberapa penyesuaian khusus terkait keamanan dan kenyamanan. Lalu dapat dijadikan lahan perkebunan. Area pasca pertambangan dapat dimungkinkan menjadi lahan perkebunan sehingga ekosistem tanahnya menjadi produktif. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menguatkan tanah. Lalu dapat menjadi area lahan bekas tambang dapat menjadikan daerah pemukiman baru. Bekas daerah tambang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena hanya perlu mengembangkan semua yang sudah ada dengan penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuka lahan lagi dari awal. Lalu yang terakhir, dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang ini ada berhubungannya dengan yang pertama, yang menjadikan tempat wisata. Dengan adanya tempat wisata baru, maka akan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Lalu yang selanjutnya, prinsip lingkungan hidup ya. Pada saat melaksanakan reklamasi, ada beberapa prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi. Yang pertama, pelindungan terhadap kualitas permukaan air, tanah, air laut, tanah, dan udara. 2. Perlindungan keanekaragaman hayati. 3. Penjaminan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tiling, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya. 4. Pemanfaatan lahan bekas tambang. 5. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. 6. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah. Tahapan-tahapan dalam reklamasi tambang. Yang pertama, perencanaan reklamasi tambang. Sebelum memulai aktivitas penambangan, sudah seharusnya menyiapkan rencana untuk melaksanakan metode reklamasi tambang. Perencanaan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan tata ruang. Lalu yang kedua, pemberian lahan. Kegiatan ini krusial dalam metode reklamasi tambang, bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi jenis perlakuan reklamasi, seperti jenis tanah, kondisi iklim, fauna dan flora, geologi, bentuk alam, tata ruang, pemakaian lahan, air tanah, dan permukaan. Lalu yang ketiga, pemetaan. Hal ini dilakukan agar rencana reklamasi disesuaikan dengan kondisi lahan setempat, serta kemajuan aktivitas pertambangan. Lalu yang keempat, pelaksanaan reklamasi. Metode reklamasi tambang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan yang telah disepakati
dan harus selesai tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan. Tahapan kegiatan reklamasi tambang. Yang pertama, pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Yang kedua, pengangkutan topsoil. Yang ketiga, penghamparan topsoil. Yang keempat, penataan lahan. Yang kelima, pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi. Yang keenam, penanaman cover crop dan tanaman pionir. Yang ketujuh, penyisipan tanaman lokal. Lalu yang terakhir, tahapan ke-8 yaitu pemeliharaan dan pemantauan. Untuk memperjelas tentang proses reklamasi lahan, mari kita saksikan bersama-sama video tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang reklamasi tambang. Saya Iqbal Padilah Johari, izin undur diri. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.